Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan salat tarawih secara berjamaah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam beribadah di bulan Ramadan ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, malam ini tema kita adalah tentang salatnya. Dan insya Allah kami akan membahas sedikit tentang dua hal yang sangat penting ya seputar sholat, yaitu tentang masalah tumakninah ya. Yang mana tumakninah ini ya berdiam sejenak ya, tenang sejenak ini ya setiap perpindahan gerakannya. Tumakninah ini merupakan salah satu rukun dari sholat ya. Namanya rukun Bapak sekalian rahimahullah. Maka jika ia tidak terpenuhi rukunnya, maka sholatnya dianggap tidak sah ya. Akan tapi yang kita temui ya, apalagi bulan Ramadan seperti ini ya, masih ada sebagian di antara kaum muslimin ini sholat tarawihnya ini kebut-kebutan gitu ya, kayak semacam balapan ya, cepat sekali ya, tidak ada tumakninah sama sekali, bahkan gak umum sekali ya. Jadi 2 rakaat hanya 7 menit atau berapa, itu nggak bisa bayangkan ya. Itu kalau saya sendiri aja mungkin jadi makmum mungkin dengkean saya. Padahal saya masih muda ini ya, saya kalau dibanding Mbak kan masih muda saya. Itu mungkin saya aja dengkean, apalagi Mbak Umar Pak. Waduh gini-gini, wah itu kalau yang sepuh bisa dengkean ya, bisa malah keceklok barangnya seperti itu ya. Cuma dapat capek aja, tapi sholatnya tidak sah. Maka ini perlu kami sampaikan terus-menerusnya. Jadi Allah, apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya orang kalau sholat tidak tumakninah, ini sholatnya tidak sah? Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya, bahwasanya dulu ada seseorang zaman Nabi SAW ya, ada seseorang dia sholat sangat cepat sekali, ya, tidak tumakninah, tidak menyempurnakan rukun dan rukuk dan sujudnya. Maka kemudian ketika menghadap Nabi SAW kemudian bersabda pada orang tersebut, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah dan sholatlah, sesungguhnya kamu belum melakukan sholat. Perhatikan, Nabi ketika melihat orang tadi sholat seperti itu, maka Nabi nyuruh apa? Ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Ini menunjukkan apa? Berarti sholat orang tadi dianggap tidak sah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disuruh apa? Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ya, dianggap tidak sholat Pak. Ya. Makanya sesuatu yang sangat besar ya, mestinya harus kita perhatikan. Ya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan gerakan sholat yang benar. Ya, beliau SAW bersabda, idza kunta ila sholati fakabbir. Ya. Jika engkau berdiri hendak melakukan sholat, maka bertakbirlah. Ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya. Maka kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Ya. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan tumakninah. Ya. Nabi mengatakan apa? Tatma'inna raki'an. Ya, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumakninah dalam rukukmu, ya, tenang sejenak, ya. Kemudian tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan, ya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, ulang hatta tatma'inna, sampai tumakninah seperti itu, ya. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Setelah itu rukuklah sampai benar rukuk dengan tumakninah, kemudian bangunlah sampai engkau tegak berdiri, yaitu i'tidal. Setelah itu sujudlah
sampai engkau benar-benar sujud dengan tumak ninah. Nabi kata apa? Sampai engkau sujud dengan tumak ninah. Kemudian bangunlah sampai engkau benar duduk di atas sujud dengan tumak ninah. Maka kemudian lakukanlah itu dalam seluruh sholatmu. Setiap rakaat seperti itu, tumak ninah. Ya, seperti itu. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Bahkan, ya, sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah melihat ada orang yang sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika sholat, terlalu cepat begitu, Mas. Ini sahabat Hudzaifah, murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat yang mulia. Maka setelah orang ini selesai, orang tadi ditegur oleh sahabat Hudzaifah. Sudah berapa lama ada sholat seperti ini? Cepat kayak tadi, Pak. Ya. Maka orang tadi menjawab 40 tahun. Ya, 40 tahun. Sholatnya cepat, Pak. Maka kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, perhatiannya, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun. Ini yang mengatakan siapa? Sahabat Hudzaifah. Artinya apa? Karena sholatnya batal. Berarti selama 40 tahun ini, ya, kamu tidak dihitung sholat batal semuanya, Pak. Ya. Jadi sesuatu yang mestinya kita apa? Perhatikan, Pak. Ya. Sholat itu apa? Bukan mencari apa? Cepet-cepetan, Pak. Ya. Tarawih itu bukan apa? Ajang balapan, bukan. Ya. Bagaimana kita bisa menikmati apa? Sholat tarawih dengan khusyuk, tenang. Kita nikmati, Pak. Kita itu sedang ibadah kepada siapa? Allah. Ya. Kita ibadah kok pengen cepat selesai. Berarti apa? Ada masalah dengan kita. Tapi kalau habis tarawih, ya, jagongan sambil rokok, sambil ngopi, ya, itu sampai lama, tengah malam kuat kita, Pak. Habis tarawih nggak apa-apain, cuma jagongan aja, ya. Tapi kalau pas tarawih pengennya apa? Cepat selesai. Ya. Padahal sebelum Ramadan kita sering apa? Berkuat-kuat, ya. Wah, saya sudah rindu Ramadan, Pak Ustaz. Pengen cepat ketemu Ramadan. Tapi ketika ketemu Ramadan, pengennya apa? Cepat selesai. Mana katanya pengen ketemu Ramadan, mestinya kita nikmati, apalagi ibadah tarawih seperti ini, Pak. Cuma setahun sekali. Oh, setahun sekali loh. Mbok ya dinikmati gitu loh, Pak. Kalau bisa sampai jam 9 ya. Cuma saya enggak tega jam 9 ya. Ya, oh, jam 9 itu sekali-kali udah apa biar mantap gitu ya, gaspol. Mbah Umar masih kuat di Mbah ya. Badminton masih kuat. Ya, tapi enggak, ini sebentar aja ya. Yang penting apa? Tumak ninah. Yang penting itu, Bu, ya. Surat pendek enggak apa-apa, yang penting tumak ninahnya itu, Bu. Ya, jangan sampai tidak tumak ninah. Kalau dia mengatakan, tapi saya pengen yang cepat, kalau yang pengen cepat, sholat aja 11 rakaat. Ngapain 20 rakaat pengen cepat selesai. Tapi kan saya kelompok A, ini yang bermasalah. Padahal mau 11 atau 23, ini boleh semuanya. Sama-sama sahih dalilnya. Silahkan, Mbak. Mau kelompok A, kelompok B, 2-3 rakaat silahkan, 11 rakaat silahkan. Yang penting apa? Tumak ninah. Jangan ngotot pengen pokoknya 2-3, mati urip 2-3. Tapi pengen cepat selesai. Ya, kalau selesai ikut yang 11 rakaat aja di Ar-Rahman gitu. Ya, enggak sampai jam 9 sudah selesai. Ini kan baru jam 8 ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian lalu pertanyaannya, bagaimana batasan tumak ninah? Nah, ini harus kita tahu. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini ulama Syafi'iyah, ya, mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, jika batasan tumak ninah yang pertama yaitu berdiam sejenak di antara gerakan naik dan turun. Misalnya rukuk, diam sejenak, i'tidal, diam sejenak, tenang sejenak. Kemudian sujud, tenang sejenak. Jadi bukan begini-begini, Pak. Allahu Akbar. Ini enggak ada tumak ninahnya. Yang pertama, yang kedua, kadar diamnya, kadar tenangnya tadi itu minimal bisa membaca sekali tasbih. Nah, ini patokannya. Batas minimal tumak ninah. Jadi kita terus sudah pernah bahas ya, doa zikir ketika rukuk, sujud kan ada beberapa redaksi itu ya, sahih ya. Itu yang paling pendek itu minimal kita masih sempat baca yang paling pendek sekali. Misalnya kalau kita kan seringnya apa? Kalau rukuk misalnya ya, subhanallah wa bihamdihi Allahumma firli. Tapi redaksi yang lain, subhanarabbiyal azim 3 kali gitu.
Ini sama-sama sahih, boleh silakan milih. Nah, minimal kita itu masih sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali. Ini kalau rukuk misalnya. Berarti dia masih batas minimal apa tumaninah, masih dikatakan tumaninah. Jadi misalnya seperti ini. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Minimal sekali masih sempat. Allahu Akbar. Yang pendek apa? Rabbi firli. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Itu minimal, Pak. Tapi kalau kita membaca tasbih yang paling redaksi yang singkat saja, nggak ngatasi, Pak, berarti itu apa? Tidak tumaninah. Misalnya kita membaca Subhanallah Azim saja, nggak ngatasi, Pak. Seperti yang seperti itu ya, itu nggak mungkin dia bisa baca, Pak. Kamu begitu, nggak ada, Pak. Nggak ada ininya. Saya coba praktek itu loh, nggak nutut, Pak. Saya coba praktek baca itu ya sambil dia nggak nutut, Pak. Nggak nutut. Berarti sudah, Pak. Itu sudah tidak tumaninah. Sholatnya tidak sah. Iman-iman sekalian, ya kita Ramadan ya capek-capek tarawih. Tapi cuma apa? Dapat capeknya saja. Ya, sholatnya tidak sah. Ini sangat apa? Iman-iman kalau kita. Ya. Tapi ada orang yang malah justru apa? Bangga dia. Ikut hitung menit rampung. Justru apanya? Lo nggak sah mau bangga. Ya. Maka ini perlu kita apa? Perlu kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi, mari kita manfaatkan Ramadan sebaik mungkin, Pak. Ya, sholat tarawih kita nih nikmati. Ya, buat apa sih cepet-cepet, Pak? Ya, coba kita jujur aja. Habis tarawih itu kita mau ngapain sih, Pak? Kan nggak ngapa-ngapain tuh. Jujur aja. Apa yang mau berangkat kerja kan sudah selesai. Oh, saya mau melahirkan, Pak Ustadz. Ya, kalau melahirkan silakan. Lalu nggak habis ngapain? Tarawih tidak? Longgar waktunya, Pak. Kenapa pengen cepet? Boleh dinikmati saja. Toh cuma setahun sekali. Itu pun juga ya cuma malam aja. Paling berapa sih? 1 jam setengah paling. Ya, Masya Allah. Dibanding sahabat dan Nabi dulu, Pak, nggak ada apa-apanya kita. Mereka kalau sholat tarawih malam itu, Pak, sampai menjelang sahur. Coba bayangkan, sampai mau sahur, Pak. Ya, tapi kita nggak sampai segitu, Pak ya. Ini iman kita belum sampai. Saya yakin nanti pasti banyak yang batuk sama dehum-dehum tadi banyak di sana. Gitu biasanya ya. Itu berarti tanda sudah apa? Sudah pengen cepat selesai. Tapi alhamdulillah tadi belum ada ya. Berarti masih aman, Pak. Ya, seperti itu. Demikian semoga manfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.